Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang gerak relatif. Apa itu gerak relatif? Gerak relatif adalah gerak yang tidak mutlak atau gerak semu yang ditinjau dari suatu kerangka acuan, ya. Sebagai contoh, misalnya kalau kita misalnya ada pengamat, ya, orang yang berdiri, orang yang diam di sudut jalan, ya, katakanlah di sini adalah T, ya, yang di tanah, kemudian mengamati sebuah misalnya bis, ya, bis yang bergerak, ya, relatif terhadap orang di tanah, ya, katakanlah bis ini dengan simbol B, bis ini bergerak taruhlah dengan gerak dengan kecepatan atau dengan laju 10 meter per sekon, ya. Nah, jadi bis ini bergerak relatif terhadap orang yang diam 10 meter per sekon. Nah, di dalam bis ini ada katakanlah seorang anak, ya, yang bergerak, ya, bergerak searah dengan arah bis itu taruhlah 2 meter per sekon, ya, seperti itu, ya. Ini jangan ditiru. Jadi anak ini di dalam bis bergerak searah dengan orang dalam bis, ya. Jadi kecepatan anak, ya, saya simbolkan dengan A, ya. Kecepatan anak relatif terhadap bis itu 2 meter per sekon. Nah, berapakah kecepatan anak terhadap orang yang diam, ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini kita perlu mengidentifikasi dulu, ya. Jadi di sini ada kecepatan anak terhadap bis, ya. Kecepatan anak relatif terhadap bis itu 2 meter per sekon. Nah, kemudian kecepatan bis, ya, relatif terhadap orang yang diam di tanah itu adalah 10 meter per sekon. Nah, berapakah yang ditanyakan, berapakah kecepatan anak terhadap orang yang di tanah, ya. Maka untuk menjawab ini kita bisa menuliskan konsep umum dari gerak relatif. Jadi bisa tuliskan kecepatan A relatif terhadap B itu sama dengan kecepatan A relatif terhadap C dijumlah dengan kecepatan relatif C terhadap B, ya. Nah, di sini berarti bisa tuliskan lagi di sini, ya. Dengan menggunakan konsep ini bisa kita tuliskan, jadi kecepatan anak relatif terhadap tanah itu sama dengan kecepatan, ya, anak terhadap bis dijumlah dengan kecepatan bis terhadap tanah, ya. Jadi B dan B nyambung seperti C dan C. Nah, di sini kecepatan A terhadap B atau kecepatan anak terhadap bis itu di sini sudah diketahui 2 meter per sekon dijumlah dengan kecepatan bis relatif terhadap tanah 10 meter per sekon sama dengan 12 meter per sekon, ya. Jadi kecepatan anak relatif terhadap orang yang diam di tanah itu adalah 12 meter per sekon, seperti itu. Nah, kemudian saya berikan contoh satu lagi tentang gerak relatif, ya. Misalnya ada, ya, orang yang mengamati, ya, di
sebentar ya, ini telah dengan simbol T ya, orang yang diam di sudut jalan. Kemudian dia mengamati ada sebuah minibus ya, sebuah minibus yang bergerak katakanlah 30 km per jam. Kemudian ini saya simbolkan dengan mobil satu ya. Kemudian ada mobil kedua dengan kecepatan ya adalah 20 km per jam ya. Ini mobil kedua. Nah, kecepatan mobil pertama relatif terhadap orang di tanah ya, yang diamati oleh tanah itu adalah 30 km per jam. Jadi kecepatan mobil pertama relatif terhadap orang di tanah itu adalah 30 km per jam. Kecepatan ini diamati oleh orang yang diam. Kemudian kecepatan mobil kedua yang diamati oleh orang di tanah itu adalah 20 km per jam. Nah, sekarang jika ditanyakan berapakah kecepatan mobil kedua jika diamati oleh mobil pertama. Nah, cara menyelesaikannya sama dengan yang tadi, kecepatan relatif A, kecepatan A relatif terhadap B itu sama dengan kecepatan B relatif terhadap C dijumlah dengan kecepatan C relatif terhadap B ya. Sorry, ini A ini. Ya, kecepatan relatif A terhadap C dijumlah dengan C terhadap B. Jadi A dengan C ini nyambung. Ya, kita gunakan konsep ini untuk menyelesaikan ini. Jadi kecepatan mobil kedua relatif terhadap mobil pertama itu sama dengan kecepatan ya mobil kedua relatif terhadap tanah dijumlah dengan kecepatan orang yang diam di atas tanah, yang diam di pinggir jalan itu relatif terhadap mobil. Nah, di sini kita sudah peroleh bahwa kecepatan mobil kedua relatif terhadap orang yang di tanah itu adalah 20 km per jam. Nah, sekarang kecepatan tanah terhadap satu, kita cuma peroleh kecepatan mobil pertama terhadap tanah. Nah, di sini konsepnya bahwa V1T itu sama dengan, bisa dibalik, min VT1 ya. Artinya apa? Bahwa gerak yang ditinjau oleh pengamat yang di tanah ya itu sama dengan min ya kecepatan gerak yang ditinjau oleh mobil yang sedang bergerak. Jadi di sini ya makna filosofisnya bahwa orang yang diam dilihat oleh orang yang di dalam mobil ini dia mundur ya, dia bergerak mundur, padahal sebenarnya dia tidak bergerak. Orang yang diam ini justru ini yang bergerak, tapi pengamat yang di dalam mobil ini melihat orang yang berdiri ini bergerak ke belakang, sehingga bisa dituliskan dengan simbol min. Jadi di sini min T1 itu sama dengan min V1T sama dengan min VT1 ya. Di sini jadi min 30 km per jam. Jadi berapa? Jadi sama dengan min 10 km per jam. Nah, ini artinya bahwa kecepatan yang dilihat oleh pengamat di dalam mobil 1 terhadap mobil 2 ini dilihat bahwa mobil 1 ini mundur ke belakang ya. Orang yang mengamati mobil kedua yang diamati oleh mobil pertama ini melihat mobil kedua ini mundur dengan
dengan kecepatan 10 km per jam ya. Artinya dia bergerak ke belakang ya. Kalau pengamat di dalam mobil satu melihat mobil kedua. Jadi jawabannya adalah min 10 km per jam. Seperti itu kira-kira. Terima kasih. Jadi inilah dua contoh dulu tentang gerak relatif. Kita akan sambung untuk gerak relatif kinematika dua dimensi. Terima kasih.